Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ismail Habibi. Saya dari Fakultas FTKI, jurusan IT. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang hasil UTS saya, yaitu menjelaskan tentang teknik kompilasi yang di situ akan menjelaskan tentang fase-fase kompilasi. Nah, dua kelompok besar fase kompilasi, fase analisis dan sintesis. Nah, seperti yang ada pada gambar berikut, itu target program object code. Jadi simbol table manager itu merinci kepada source program dan target program object code. Ada lexical analysis, syntax analysis, semantic analysis, intermediate code generator, code optimizer, code generator. Dan ini semuanya bisa melakukan error handle. Dua kelompok besar fase kompilasi, fase analisis dan sintesis. Ada lexical analyzer. Pada compiler lexical analysis biasa disebut juga sebagai scanner. Lexical analysis adalah tahapan pertama yang dilakukan pada compiler. Proses yang dilakukan pada tahapan ini adalah membaca program sumber karakter per karakter. Satu atau lebih deretan karakter. Karakter ini dikelompokkan menjadi suatu kesatuan mengikuti pola kesatuan kelompok karakter yang ditentukan dalam bahasa sumber dan disimpan dalam tabel simbol. Sedangkan karakter yang tidak mengikuti pola akan dilaporkan sebagai token tak dikenal. Yang tadi ya, yang paling atas ini lexical analyzer. Yang kedua, syntax analyzer. Setelah tahapan lexical analyzer selesai, berikutnya adalah tahapan syntax analyzer atau biasa juga disebut parser. Pada tahapan ini, token yang didapatkan dari hasil lexical analysis diurutkan atau disusun lalu dikelompokkan ke dalam suatu struktur tertentu secara spesifik. Yang ketiga, semantic analysis. Setelah tahapan syntax analysis selesai, berikutnya adalah tahapan semantic analyzer. Tahapan semantic analyzer merupakan tahapan yang penting karena merupakan pusar dari tahapan kompilasi dan juga merupakan jembatan antara fase analisis dan fase sintesis pada compiler. Pada tahapan ini, program sumber akan diperiksa untuk mencari kemungkinan kesalahan semantik dengan cara memanfaatkan struktur hierarkikal yang dihasilkan dari tahapan syntax analysis. Pada tahapan ini akan dihasilkan suatu kode yang executable pada kompilasi yang sederhana, lalu dimanipulasi dengan berbagai optimization dari translator sampai nanti benar-benar executable dihasilkan. Selanjutnya, nah ini fase yang kedua, phase sintesis. Tadi ya yang nomor 2 yang di bawahnya itu. Intermediate code generator. Intermediate code generator merupakan tahapan awal dari phase sintesis. Proses yang dilakukan pada tahapan ini menggenerate atau membangkitkan suatu code berdasarkan parsing tree. Lalu selanjutnya diterjemahkan ke dalam bentuk tree address code, quadruples atau triples. Ya, selanjutnya code optimizer. Setelah melakukan tahapan intermediate code generator, berikutnya yang dilakukan adalah tahapan code optimizer. Adapun yang dilakukan pada tahapan ini adalah mengoptimisasi code sehingga menjadi code yang executable. Tahapan ini dilakukan untuk mempercepat waktu eksekusi dari suatu program dengan cara menghilangkan redundansi pada code. Selanjutnya, code generator. Tahapan code generator ini merupakan tahapan terakhir pada proses kompilasi. Pada tahapan ini akan dilakukan penentuan register untuk masing-masing variable, lalu instruksi-instruksi dalam bentuk antara akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesin. Akhirnya akan menghasilkan relocatable machine code atau SQL code. Selanjutnya, sistem table manager. Table adalah sebuah struktur data untuk record untuk setiap identifier dengan field untuk setiap atribut dari identifier tersebut.
Yang terakhir, error handle. Error handle merupakan bagian dari compiler untuk menangani dan melaporkan jika ditemukan suatu error. Nah, ini ya yang terakhir nih. Nah, fase-fase kompilasi. Nah, di sini ada bagannya ya. Pengelola table simbol, terus program simbol, langsung penganalisa leksikal, scanner di scanner, terus penganalisa sintak di parcel, penganalisa semantik, pengembangan code antara pengembangan code. Ini sama kayak yang tadi, yang bahasa Inggris sama. Nanti kalau seandainya terjadi kesalahan, bisa ditangani sama penanganan kesalahan atau yang tadi disebut error handle. Oke, lanjut. Nah, program sumber merupakan rangkaian karakter. Berikut ini hal-hal yang dilakukan oleh setiap fase pada proses kompilasi terhadap program sumber tersebut. Yang pertama, penganalisa leksikal. Nah, itu membaca program sumber karakter demi karakter sederet satu atau lebih karakter dikelompokkan menjadi satu kesatuan mengacu kepada pola kesatuan kelompok karakter atau token yang ditentukan dalam bahasa sumber. Kelompok karakter yang membentuk sebuah token dinamakan leksim untuk token tersebut. Setiap token yang dihasilkan disimpan di dalam tabel simbol. Sederetan karakter yang tidak mengikuti pola token akan dilaporkan sebagai token tak dikenal. Jadi jatuhnya nanti kerjanya si error handle. Contoh misalnya pada token untuk identifier 1 adalah 1 huruf setengah angka leksim AB2C dikenali sebagai token sementara. Leksim 2 ABC atau ABC C besar tidak dikenal. Selanjutnya syntax analyzer, itu yang nomor 2 ya setelah scanner. Jadi pemeriksa kesesuaian pola deretan token dengan aturan sintaks yang ditentukan dalam bahasa sumber. Sederetan token yang tidak mengikuti aturan sintaks akan dilaporkan sebagai kesalahan sintaks atau sintaks error. Secara logika, deretan token yang bersesuaian dengan sintaks tertentu akan dinyatakan sebagai pohon parsing, versi tree. Nah, ini ada contohnya ya. Selanjutnya, semantic analyzer, itu yang nomor 3. Memeriksa token dan ekspresi dari batasan-batasan yang ditetapkan. Batasan-batasan tersebut misalnya panjang maksimal token identifier adalah 8 karakter. Panjang maksimal ekspresi tunggal adalah 80 karakter. Nilai bilangan bulat dari min 32768 sampai dengan 32767 itu nilai positifnya. Operasi aritmatika harus melibatkan operan yang bertipe sama. Nah, itu ya. Selanjutnya ada intermediate code generator, membangkitkan kode antara intermediate code berdasarkan pohon parsing. Pohon pers selanjutnya diterjemahkan oleh suatu penerjemah yang dinamakan penerjemah berdasarkan sintaks direct translator. Hasil penerjemah ini biasanya merupakan perintah 3 alamat. Jadi intermediate code generator itu setelah menganalisa semantik. Lanjut ke kode optimizer, melakukan optimasi penghematan space dan waktu komputasi. Jika mungkin terhadap intermediate code, dilakukan juga pendeteksian suatu ekspresi yang sering terjadi sehingga pengulangan tidak perlu terjadi dan lain sebagainya. Nomor 6 yang terakhir adalah code generator, membangkitkan kode dalam bahasa target tertentu, misalnya bahasa mesin. Contoh compiler untuk menganalisa leksikal. Ini untuk bahasa Java ya, include, iostream, public class, main class, buka kurung, public static void, main. Nah, ini ada in, sum, integer sum 1 sama dengan 100 plus 50 dan sebagainya. Langsung sistem iot println sum 1. Ini untuk Java-nya. Untuk bahasa C++, include iostream, include string using namespace std, integer main, string first name John, string last name Doe, string full name, first name plus last name,